Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Yondra Meza Putri. Nama saya Muhammad Noval Amini. Nama saya Sachika Artia Gripina. Di sini kami akan menjelaskan hasil video kami yang bertema manajemen kinerja sebagai proses manajemen dan siklus manajemen kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris, NPM 2161-2012-26. Di sini saya akan memaparkan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan atau organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, posisi strategis, proses sumber daya manusia, kinerja strategis, tujuan, dan integrasi. Strategi merupakan integrasi rencana yang sangat luas untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara yang dimaksud dengan tujuan adalah memperbaiki produktivitas sumber daya manusia tersebut. Jadi, untuk mencapai sebuah kinerja perusahaan yang baik, yang ingin memajukan sebuah organisasi ataupun perusahaan, kita harus melakukan pengembangan pada keseluruhan sistem organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusianya, penunjang pekerjaan seperti komputer dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Jika suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Tapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang tidak penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. 2. Otoritas atau wewenang merupakan sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perusahaan. 3. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Inisiatif berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Kinerja individu. Kinerja individu adalah hasil atribut individu yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu upaya kerja yang membentuk keinginan untuk mencapai sesuatu dan dukungan perusahaan yang memberikan kesepakatan untuk berbuat sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang dapat berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan, atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Manajemen kinerja. Siklus manajemen kinerja merupakan proses yang berkesinambungan dimulai dari perencanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja karyawan. Ada 4 siklus manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah awal di mana dasar untuk mencapai target kerja terbentuk. Sebelum manajemen mengadakan pertemuan dengan karyawan, manajemen akan berkumpul dan menentukan target utama dan langkah-langkah yang diperlukan dalam 1 tahun. 2. Pemantauan. Ini adalah fungsi kunci untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan di tahap perencanaan. Pemantauan tidak akan berjalan efektif jika hanya dilakukan 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Sangat disarankan untuk sering melakukan pemantauan karyawan. 3. Evaluasi. Ini adalah tahapan yang penting karena pihak manajemen dapat melakukan kolaborasi dengan karyawan. Dengan semakin terlibatnya karyawan, maka akan semakin semangat dan termotivasilah mereka untuk bekerja dengan baik di perusahaan tersebut.
4. Penghargaan. Ini adalah yang tak kalah penting dan tidak bisa disepelekan karena penghargaan atau reward sangat efektif untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Kemungkinannya semangat kerja akan menurun atau bahkan mereka akan keluar untuk mencari pekerjaan lain. Terdapat 4 model siklus dari manajemen kinerja. Yang pertama ada model Deming. Model Deming menjelaskan suatu proses manajemen yang dimulai dengan cara menyusun, merencanakan, melakukan tindakan, suatu pelaksanaan, memotivator, jalan dan hasil suatu pelaksanaan. Mereview atau peninjauan hasil dari mereview dan menyimpulkan suatu kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan rencananya. Namun dapat terjadi deviasi antara rencana dengan kemajuan yang telah dicapai. Dalam keadaan seperti itu perlu dilakukan dengan tindakan, yaitu tindakan untuk memperbaiki suatu kinerja agar tujuan yang direncanakan itu dapat tercapai dengan baik. Yang kedua itu ada model Torrington dan Hall, yang dimana itu menjelaskan suatu proses menggambarkan manajemen kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap suatu kinerja dengan hasil dari suatu kinerja. Kemudian ditentukan dukungan yang diberikan terhadap suatu kinerja untuk mencapai tujuan. Setelah itu dilakukan dengan penilaian dan langkah terakhir untuk pengelolaan terhadap standar suatu kinerja. Nah, untuk yang ketiga itu ada model Costello, yang dimana itu suatu proses manajemen yang dikemukakan oleh Costello itu sendiri, yang dimulai dengan cara perencanaan sehingga dapat dibuat rencana dalam bentuk kinerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan suatu kinerja dengan cara counseling dalam sumber daya manusia dan pengukuran kemajuan suatu kinerja itu seperti counseling dan review yang dilakukan secara berkala dan akhir tahun untuk meninjau pengembangan suatu kinerja. Hasil dari penilaian untuk menjadikan umpan balik di rencana tahun berikutnya. Seperti yang kita bisa lihat dari gambar ini, bisa kita lihat sendiri. Yang keempat itu ada model Armstrong dan Baron, yaitu suatu proses manajemen kinerja merupakan suatu serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Siklus manajemen kinerja sebagai sekuen atau urutan yang disajikan dalam bentuk gambar dan penjelasannya sebagai berikut. Inilah gambarnya. Kesimpulannya, dalam sebuah organisasi atau suatu perusahaan dibutuhkan kinerja perusahaan dan kinerja individu yang saling berkesinambungan untuk mencapai suatu perusahaan secara maksimal. Kinerja perusahaan adalah hasil dari kegiatan manajemen dan kinerja individu. Juga dibutuhkan dalam suatu perusahaan yang dilihat dari hasil kinerja karyawan itu baik atau tidak, dan dilihat juga dari segi kualitas dan kuantitas suatu perusahaan yang terencana dan tertekstur, dan menerapkan suatu siklus manajemen kinerja dan dimulai dari perencanaan, pemantauan, penilaian suatu kinerja suatu karyawan. Kegiatan ini memerlukan kolaborasi antara yang efektif dan efisien, dan secara itu terintegritas dengan baik, maka akan memudahkan suatu perusahaan untuk maju dan berkembang untuk kedepannya.